Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersama-sama dalam belajar firman Tuhan. Malam hari ini, siang hari di tempat saudara atau malam hari di tempat apa saja waktunya, Efesus 6 ayat 10 yang menjadi ayat mas kita untuk saat ini. Dan saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Efesus 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, pagi hari ini atau siang atau malam hari ini di tempat saudara, saya ingin memberikan ilustrasi sebelum kita masuk dalam pendalaman lebih mengenai. Saya akan menyebutkan nama dalam dua kelompok. Yang pertama, saya akan menyebutkan nama-nama seperti Eddie Hall atau Edwin Bolton. Saya percaya nama ini tidak ada yang terlalu familiar, karena tidak begitu familiar karena mereka adalah orang-orang yang kuat, yang disebut the strongest men in the world. Saya sebutkan kepada Elon Musk, Bill Gates, atau Vladimir Putin, atau Donald Trump. Saudara kenal, mereka juga orang-orang kuat. Tetapi yang membedakan mereka dengan kelompok yang pertama, bahwa mereka disebut the powerful men in the world. Jadi saat ini kita kalau mau tahu arti kata kuat, maka kita perlu lebih detail. Kuat di dalam hal apa? Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, kata kuat itu disebutkan 234 kali 200 ayat. Dan kata kuat ini tentunya kita tahu artinya, bahwa kuat bukan saja secara fisik, tetapi kuat secara rohani. Jadi bukan saja kuat secara jasmani, tetapi kuat secara rohani. Nah, ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa hendaklah saudara dan saya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi penekanannya adalah kuat di dalam Tuhan, bukan kuat di dalam dunia, bukan kuat di dalam politik, bukan kuat di dalam ekonomi. Kalau kuat di dalam olahraga, itu yang pertama disebut the strongest man. Tetapi kuat di dalam ekonomi, politik, dan sebagainya disebut the powerful man. Saya dan saudara adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Secara jasmani kita kuat, secara rohani kita kuat. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam firman Tuhan, dalam Roma mengatakan bahwa kita ini lebih dari para penakluk. We are more than conqueror. We are more than conquerors. Apa artinya? Bahwa kita akan kuat berdiri atau kuat bertahan sampai kita menerima mahkota kekal. Kalau orang-orang yang tadi disebut kuat, mungkin secara olahraga tahun ini kuat, tahun depan masih bisa kuat. Tapi usia, maka semakin berkurang tenaganya. Demikian juga yang disebut powerful man. Ketika mereka masih memiliki masih bertahta, mereka powerful. Tetapi ketika mereka sudah tidak memiliki uang atau sudah pensiun, maka mereka tidak lagi menjadi kuat. Tetapi bagi saya dan saudara,
kita akan terus kuat sampai kita menerima mahkota. Nah, ini penting, saudara, untuk tetap menjadi kuat sampai menerima mahkota. Saya akan masuk lebih detail mengenai kata menjadi kuat. Menjadi kuat atau kuat di dalam Tuhan itu, di dalam bahasa aslinya disebutkan dengan kata Greka endonemu. Dan itu hanya disebutkan 8 kali di dalam Perjanjian Baru. Nah, karena hanya sedikit yang dipakai, jadi berarti terbatas artinya. Yang pertama, endonemu ini atau kuat ini atau be strong ini perintah. Di dalam Efesus 6 ayat 10 yang kita sudah baca, kita diperintahkan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kemudian yang kedua, di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, kita diperintahkan, disebutkan di sana, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi di sini definisinya jelas, perintahnya jelas, bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dari sini kita bisa melihat, saudara, kalau perintah adalah sebuah keharusan. Perintah harus dilaksanakan. Kuasanya kita kuat. Dengan kasih karunia-Nya kita menjadi kuat. Jadi bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani atau secara spiritual. Poin yang kedua adalah kekuatan itu berasal dari Tuhan. Rasul Paulus membuat pernyataan yang luar biasa kepada jemaat di Filipi. Dia katakan begini, di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, mengapa Paulus bisa menyatakan demikian? Dia kuat menanggung segala perkara. Karena kekuatannya dari Tuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu memampukan kita untuk kuat dalam segala perkara. Kekuatan dari manusia terbatas, mungkin disebut kecil. Kekuatan dari dunia apalagi. Tidak ada kekuatan di luar Tuhan yang dapat memampukan kita menanggung segala perkara. Hanya di dalam Tuhan. Pada Timotius, di dalam 1 Timotius 1 ayat 12, Paulus mengatakan demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Luar biasa. Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan kita, memberikan kekuatan, menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk setia dan mampu untuk tetap bertahan dalam melayani Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, menjadi kuat itu adalah perintah. Dan yang kedua, kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Ini yang penting harus kita ingat. Tuhan memberi perintah dan Dia memberikan kita kemampuan, kekuatan. Yang ketiga, benefitnya kalau kita kuat untuk diri sendiri. Yang pertama, kalau kita kuat, kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 11. Kalau kita kuat, kita dapat bertahan melawan tipu daya si jahat. Yang kedua, bagi diri kita sendiri,
kita kuat di dalam iman. Nah, contoh yang diberikan di sini adalah Abraham dan Sarah, yang walaupun sudah melihat bahwa mereka sudah tua, Alkitab mengatakan umur sudah uzur, sudah tua. Bahkan disebutkan di sana bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi dengan melihat keadaan fisiknya, keadaan sekelilingnya, yang seolah-olah tidak mungkin, iman mereka tidak tergoyahkan. Bahkan di dalam Roma 4 ayat 20 dikatakan, malah ia dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Saudara, kuat di dalam iman. Karena kalau kita kuat, kita dapat bertahan melawan tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, musuh kita. Yang kedua, kita dapat kuat di dalam iman. Dan kalau kita kuat di dalam iman, maka kita akan melihat hasil. Baca di dalam Ibrani 11, di mana disebutkan mengenai pahlawan-pahlawan iman. Ada pahlawan-pahlawan iman yang lebih di bagian, mulai bagian bawah, mulai ayat 32 dikatakan di sana ada Gibeon, ada Barak, ada Simpson, ada Yefta, ada Daud, ada Samuel, dan para nabi. Mereka itu kuat dalam iman. Dan karena mereka kuat dalam iman, dikatakan di ayat 33, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, ini kalau kita kuat. Kalau kita kuat. Benefit bagi diri kita. Sekarang yang keempat adalah benefit bagi orang lain. Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 17 mengatakan demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Wah. Kalau kita dapat berdiri melawan tipu muslihat iblis, kalau iman kita kuat, kita menjadi alat kesaksian bagi orang lain. Kita menjadi alat untuk memberitakan Injil damai sejahtera, Injil sukacita kepada orang lain. Dan kalau kita kuat, orang lain pun dikuatkan, sehingga orang lain pun bertahan, dan mereka pun akan berkemenangan. Ini benefit bagi orang lain. Dan saudara, di dalam Kisah Rasul 9 ayat 22 berbunyi demikian. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, kita tahu cerita ini bagaimana Paulus dalam pertemuannya dengan Tuhan Yesus, dan dia di-convert oleh Yesus. Dia berubah, dan dia menjadi seorang penganiaya umat Tuhan, menjadi seorang yang membela pekerjaan Tuhan, yang membela pemberitaan firman Tuhan. Bahkan dia menyebarkan firman Tuhan kemana-mana untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesuslah yang dinanti-nantikan itu. Berpengaruh. Nah, ini karena kuat. Karena kita kuat. Ada seorang yang mengatakan demikian, saudara. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, dan saya akan mencoba untuk mengartikannya. Ada seorang, dia bilang begini,
Ini namanya terkenal, mungkin saudara tahu namanya Bob Marley, atau di Indonesia disebut Bob Marley. Dia katakan demikian, "You never know how strong you are until being strong is your only choice." Engkau tidak akan pernah tahu seberapa engkau itu kuat sampai menjadi kuat adalah hanya satu-satunya pilihan. Saudara, kita orang Kristen diperintahkan untuk menjadi kuat. Karena kita sudah diberikan, kita sudah disupply, kita dikaruniakan kekuatan dari Tuhan. Seluruh yang diperlukan untuk menjadi kuat sudah Tuhan berikan. Kalau saudara baca Roma 8 ayat 37, kita disebut more than conqueror karena kasih. Kasih Tuhan menjadikan kita kuat. Menyadari bahwa kita ini dikasih, tidak akan pernah ditinggalkan oleh kekasih jiwa kita, pencipta dunia ini yang menyediakan semua yang terbaik bagi kita. Bahkan Dia yang menyembuhkan kita. Menyadari bahwa kita itu terkasih atau dikasihi, itu menjadikan kita kuat. Ini yang terpenting, saudara. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa untuk menjadi kuat, selain kita menyadari bahwa kita dikasihi, yang kedua, kita harus tahu diri sebagai orang yang dikasihi. Maka ada bagian kita untuk membuktikan bahwa kita dikasihi dan membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Nah, apa itu? Saya akan sampaikan dalam firman Tuhan, dalam ayat, maksud saya ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama, Yesus memberikan contoh kepada kita semua di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Dikatakan di sana, setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan adalah orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana inilah orang kuat. Karena disebutkan di sana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, kata tidak rubuh ini artinya tetap berdiri. Dan tetap berdiri inilah sama pemahamannya dengan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11. Supaya kita tetap berdiri, dapat bertahan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Kita tetap berdiri so we can stand against the wiles of the enemy. Berdiri melawan tipu muslihat iblis. Saudara, mau jadi orang yang melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan, tantangannya, ujiannya, pencobaannya sama. Kalau saudara baca di dalam Matius 7, selanjutnya dari ayat 26 dan 27, bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Hujan, banjir, angin, ini berbicara masalah dalam hidup, pencobaan, tantangan, ujian dalam hidup. Jadi, saudara mau jadi orang bijaksana yang dengar firman Tuhan dan melakukannya,
tetap banjir datang, hujan datang, angin datang melanda. Saudara mau jadi orang bodoh yang dengar firman Tuhan dan tidak melakukan, tetap hujan datang, banjir datang, angin datang. Yang berbeda adalah hasil akhirnya. Kalau kita setia melakukan perintah firman Tuhan, kita seperti rumah yang didirikan di atas batu karang, tetap berdiri. Banjir, hujan, angin boleh datang, kita tetap kuat. Tipu muslihat, segala tipu daya si jahat boleh menghantam kita, kita tetap kuat. Karena kita berdiri di atas dasar batu karang, itulah Yesus Kristus. Poin yang berikutnya, saudara, selain menyadari kita dikasihi, selain kita harus melakukan setia, melakukan firman Tuhan, poin yang berikut, ada pepatah yang mengatakan di dalam bahasa Indonesia, Allah bisa karena biasa. Nah, apa artinya? Apa maksud saya di sini? Saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya apa, saudara? Saudara boleh kuat, melatih dirimu, tubuhmu ini untuk kuat. Saudara, sebagai ilustrasi, kalau saudara di Amerika, parkiran untuk fitness, untuk gym itu selalu penuh dibandingkan dengan parkiran gereja. Nah, artinya ada banyak gereja besar juga yang penuh, tapi secara rata-rata parkir yang buka 24 jam itu selalu penuh. Orang selalu mau melatih tubuh. Mereka melatih, seperti pepatah katakan, Allah bisa karena biasa, jadi harus dilatih. Demikian juga ibadah. Ibadah itu harus dilatih. Kita bisa beribadah karena kita melatih diri kita beribadah. Dari kecil, mulai dari sekolah minggu, mulai dari diserahkan sampai sekolah minggu remaja, sampai orang dewasa, sampai tua. Kita beribadah. Kita biasa beribadah karena kita berlatih. Kita biasa memuji Tuhan karena kita berlatih. Kita biasa berdoa karena kita berlatih. Ingat, ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kekal hasilnya. Jadi yang pertama, menyadari kita dikasihi Tuhan, kita menjadi kuat. Yang kedua, kita setia melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita melatih diri beribadah supaya Allah bisa karena biasa. Dan yang keempat, Efesus 6 ayat 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya tidak perlu terlalu detail mengenai perlengkapan senjata Allah, tapi saya percaya semua kita tahu. Perlengkapan itu harus dipakai. Kita harus memakainya, saudara. Karena kalau kita tidak memakainya, maka perlengkapan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma itu tidak ada gunanya. Ingat, saudara, perlengkapan itu diberikan untuk kita. Untuk kita pakai. Bukan untuk kita gantung atau kita jadikan sebagai hiasan. Atau kita hanya pakai kalau kita mau berpose atau berfoto, masukin di Facebook. Tidak. Tetapi kita pakai setiap hari. Karena hanya dengan memakai senjata itu, kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudaraku, ada satu quotes di dalam bahasa Inggris yang akan saya bacakan untuk kita. Dan ini menjadi suatu sebagai pegangan dan mengingatkan kita.
Disebutkan dalam bahasa Inggris demikian. Be strong, but not rude. Be kind, but not weak. Be bold, but don't bully. Be humble, but not shy. Be confident, but not arrogant. Menjadi kuat, tetapi jangan rude. Rude itu kasar atau seperti orang sombong. Tidak. Tetapi kita kuat, kita ramah. Kita ramah bukan berarti kita lemah. Kita berani, be bold, but don't bully. Tapi bukan menakut-nakuti orang lain. Be humble. Kita menjadi rendah diri. Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati, tapi bukan rendah diri. Be confident, artinya percaya diri, bukan arogan. Saudara, kita tercipta oleh karena kasih Tuhan, kita disebut more than conquerors. More than conquerors harus kuat. Itu sebabnya untuk menjadi kuat, biarlah kita sadar bahwa karena kasih Tuhan, karena kasih Kristus, kekuatan mengalir dari Kristus. Kita hanya kuat kalau kita dekat dengan Kristus. Menyadari kita dikasihi, dekat dengan Kristus, setia melakukan firman-Nya, melatih diri untuk terus terbiasa untuk beribadah, mengenakan seluruh perlengkapan senjata. Saya berdoa, biarlah kita semua tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena we are more than conquerors by His love. Saudara, kalau lebih dari penakluk adalah luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.